Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan ya, saya tadi lihat sama Bung Barap live streaming daripada Ambon. Dalam perjalanan ini mereka ini di hutan ini posisinya katanya lagi menemuin tim-tim Bangri Lampung. Nah, kami ini kebetulan mantau ya, benar dan tidak memastikan daripada kepastian dari lab daripada yang ditayangkan sama Pos Ambon. Kenyataannya mereka ini ada sesuatu, nggak tahu ya. Kalau menurut informasi Bangri itu udah mengatakan si Udin botak itu luka parah ya, luka parah. Nah, jadi makanya itu jadi kami juga mantau mengintip ya apa maksud dan tujuan mereka itu, karena sudah jelas kalau sudah kena luka seperti itu mau tak mau dia kayak bujuk-bujuk, merayu-rayu ya. Nah, jadi artinya jangan mudah kita terpengaruh Bang Barap ya. Karena kenapa? Tipu muslihat mereka itu, waduh luar biasa ya. Kenapa? Mereka itu apa ya? Secara dalam berbahasa pintar sekali ya. Iya, udah jelas dia pasti minta madu Bangri itu sih. Iya. Iya. Karena tadi juga saya ya itu semalam kan ditelepon sama Supeng sih. Iya. Ya, dia pura-pura bertobat Supeng ini sih. Akal-akalan dia, taunya saya ini diracun. Tapi alhamdulillah apa yang disampaikan Bang Re terus Bang tim-timnya lain untuk menangkal racun tadi kan saya pakai sih. Ya. Akhirnya Supeng ini meracun saya, pura-pura saya ini geletak kan. Setelah Supeng pergi kan saya bangun sih. Taunya dia ngambil madu apa? Memang saya udah siasatin sih. Jadi madu yang diambilnya itu bukan madu ya, tapi air biasa. Yang saya bohongin si Supeng ini. Nah, dia ngancem lagi nih, katanya tunggu ya tim Bang Re katanya kan, harus bertanggung jawab untuk kesembuhan Udin botak ini. Ya, jadi begini ya sahabat, maksudnya jelas. Kalau feeling yang kami terawang, rombongan sama Ompong ini ritual. Ya, ritual di tempat-tempat hutan begini. Karena ada urusannya dengan siapa namanya gurunya, bosnya itu si botak, Udin botak itu. Ya. Dia itu memuja ke si Awing-Awing. Ya. Nah, tahu nggak Awing-Awing? Nah, jadi Awing-Awing itu adalah salah satu yang bisa kita katakan termasuk demit ya. Nah, termasuk iblis ya, termasuk setan lah ya. Itu adalah salah satu Nyi Blorong. Nah, itu kalau sebut nama aslinya si Awing-Awing. Hati-hati Pak, itu dia itu bisa matok kepala. Nah, makanya bersekutunya si pala botak ini, Udin botak ini, si Awing-Awing, makanya mereka ini meritual. Tapi boleh dibuktikan sahabat ya, kami nggak mungkin menayangkan lagi video ini kalau tidak sembuh sama Bangri Lampung. Nah itu karena obatnya itu yang kena hantaman dengan si Udin botak itu dihantam sama Bangri, hanya Bangri Lampung lah mengobatkan. Walaupun mereka bersekutu ke sana ya, berbuat kemana-kemana, mencari guru kemana ya, nggak bakal sembuh. Kenapa? Itulah keajaiban, kehebatan yang dimiliki daripada kekuatan-kekuatan dari madu. Makanya sahabat-sahabat kalau mau pesan madu boleh sama Bung Barap, boleh juga sama Cik Blange ya. Betul. Nah, tinggal telepon aja, WA langsung. Dimanapun kalian berada silahkan pesan, di luar negeri maupun dalam negeri. Berhubung kita nggak bawa karena itu masih didoakan sama Bangri ya. Karena Bangri ini bukan sembarangan ya, karena dia tidak mau memberikan madu itu kalau bukan benar-benar untuk membantu pada sahabat-sahabat subscriber yang ada ya. Nah, justru itulah kita saling berbagi. Nah, justru itu sahabat-sahabat boleh kita buktikan, karena mereka ini jelas adanya ritual seperti ini tuh Bung Barap, apa ya, boleh dikatakan mereka ini nggak masuk akal, bersekutu tapi luar daripada ajaran ketentuan. Itu yang kita harus waspadai Bung Barap. Jadi ya kita apa ya, kita hadapi dengan tenang aja ya. Harus kami di sini Ci. Jangan sosok nggak lihat kau. Kami badan sebesar ini. Betul. Kabarnya? Kabar apa? Sehat.
Kalau kesehatan kami akan selalu sehat. Iya kan, kita nanya baik-baik itu kan alhamdulillah kalau kalian sehat, ya kan? Karena kesehatan itu mahal. Ini kalau sehat ya alhamdulillah. Ya kalau kami alhamdulillah sehat berapa. Terus Ya, kami sedang mencari Ray kami ini. kenapa? Minta pertanggungjawaban dia. Kenapa emang? Tanggung jawab apa tuh? Jangan pura-pura nggak tahu kau, Cik. Jangan pura-pura nggak tahu kau. Ya, lah, bukan kalian kesini memuja minta sama apa namanya gurunya guru apa Udin Botak itu Iya. si Awin ini belorong itu. Cik. Iya, biasanya bukan. Jangan mempalingkan kata kau, Cik. Dan dia bisa mengadakan banyak uang, berkas, Cik. koper. Tujuan kami ini mencari Ray, bukan mau yang macam-macam kayak gitu. Yang tujuan cari bangsa itu apa? Mau minta pertanggungjawaban dia. Tanggung jawab masalah apa ini? Saya bingung. Kau ini pura-pura nggak tahu apa memang nggak tahu betul kau ini. Coba Bang Barat. Hah? Iya, coba jelasin dulu lah. Kau kemarin sudah ngambil madu sama Bung Barat. Iya. Kayak saya ditipu sama dia. Hah? Iya, Cik. Jadi gini, Cik. Gimana? Iya ini ya. Ya saya mau pengen ketawa. Iya. Padahal saya udah curiga kan. Mau peci, berbaju koko, kayak udah bertobat. Saya sengaja pura-pura nelpon Bang Ri padahal enggak. Kan? Udah kalian jangan banyak benda cerita, Itu. jangan banyak Jadi, cerita panjang iya, kalian. dia mengambil madu saya kasih ya air. Iya, iya. Iya. Kurang ajar kau ya. Dia Bilang bisa sama juga. Ray ya. Iya, gimana sih, Mbak? Gimana? Minta pertanggungjawaban dia. Kami mau minta obatin ke Udin Botak, Bang Udin Botak itu. Yang kena serang sama Bang Ray kemarin. Kalau enggak saya acak-acak pada pokoknya Ray itu. Kami belum datang ya nanti. Minta pertanggungjawaban, mau minta tolong sama Bang Ri untuk ngobatin Udin Botak. Ya apalagi, Ya Cik. cuma itu aja tujuan kami itu. Kami maksud kedatangan kami sini. Tolong kalian sediakan obat itu untuk si botak ini. Udin Botak itu. Kalian sediakan aja obatnya. Enggak usah banyak-banyak bener pembicaraan yang enggak Sana sini, sana masuk di sini. akal kalian itu. Tujuan kami cuma satu. Kami minta disediakan obat itu. Itu aja. Oh, obat ya. Oh ya nanti kami kasih ya. Nanti kami bicara dulu ya. Bicara sama siapa? Ya kalau menurut minta sampaikan sama Bang Ri, ya kami kan belum ketemu Bang Ri nih. Nanti kami setelah ketemu kami sampaikan permintaan pesan, kalian. ya. Karena kalian mungkin setelah apa ya minta ya mungkin dengan si guru majelis kepala botak itu Udin Botak ke di Blorong awing-awing itu kalian sering masuk urusan itu kan nyatanya kan kembali ke tempat nggak ada. Yang jelas yang bisa ngobatin itu hanya madu Bang Ri. Makanya kami mau nemuin Bang Ray. Ya sabar, jangan kau maksa-maksa begitu. Nanti kami Muka sampaikan. kalian ngeselin muka kalian, makanya kami Jadi memaksa. nanti kami sampaikan ke Peng ya, Mas Topong ya. Saya berpesan kayak gini nanti. Entahlah, Bang Re itu Udin Botak berpesan bunuh aja saya daripada derita, kayak gitu kan? Pesannya. Jaga mulut kau Barat. Jadi gitu Cik, pesannya Cik. Bukan pesan yang ada kalian kami bunuh. Nah, yang ada nanti kalian yang kami habisin. Bukan Bukan minta macam di- kalian. Lebih karatin. Mana? Biasanya kalian bawa tas. Biasanya ada madunya di tas itu. Mana tas kau? Ada tasnya saya udah taruh. Karena di begini, depan. Supeng, kami lihat daripada lab Ambon ada di hutan ini, makanya kami meluncur ya, memastikan. Artinya kalian itu kuliah kan dengan tujuan mencari Bang. Ya, Bang nggak ada di sini. Ya, Bang ada di posisinya lagi di Padepokan ya. Nah, mungkin jalan. Tolong kalian beritahu keberadaan si Reza saat ini di mana. Itu mana? Tidak perlu kami datang ke tempat kediaman si Reza ini. Bagus. Di mana si Udin Botak itu? Ya ada di Gua Batu. Kenapa? Di Gua Batu. Gua Batu itu. Ya, kau papah dia, kalau nggak kau gotong, masukin di apalah di kanteng apa ya? Kanteng nggak karena mayat lo. Kira Buang sekali. kenapa kalian Dibuang Buang aja sekali. sekali. Bang Udin itu belum tewas. Kenapa mesti di Dibuang aja sekali. Nah ini saya nanya ini. Itu mobil lapis emasnya itu mana? apa kalau Mobil nanya lapis emasnya itu? Ya justru itu kan tadi itu sudah dipantau sama si Ambon. Iya. Mereka ini ada di hutan nih, sudah dekat sama Udin Botak itu. Gua Batu. Itu, ya. Mereka ini kan ketika mendapatkan obat dengan ritual mereka ini dengan si awing-awing di lorong, kenyataannya nggak dapat, makanya diintip sama si Ambon. itulah memang kalian tuh memang kayak gitulah kerjaan kalian itu. Jadi diintip. Nyali tidak ada. Bawa hanya mobil bisa lapis diintip. emas itu Cik. Iya, tapi bukan lapis emas itu. Kayaknya
apa dempul aja dempul. Oh, dempul. Mobil itu mobil antik. Tahu kalian? Jadi sekarang mana mobil itu? Udah di mana? Rongsok. Maksud kau perongsok. Mobil antik itu ngapain di rongsok? Orang ini kesel. Ini, Iya. Bang Ompong, Supeng, apa yang disampaikan sama kalian mungkin akan kami sampaikan sama kalian dengan satu catatan, akhirnya kami bisa bawa pembicaraan ke rumah. Satu, ketika kalian dikasih obat untuk si Udin, apa kalian mau memenuhi syarat permintaan dari pembeli? Nggak perlu syarat-syarat, nggak perlu syarat-syarat, dan kami nggak butuh syarat-syarat. Yang kami butuhkan hanya untuk obat itu aja. Kalau ini pakai syarat, ya mau melamar apa? Orang bangke aja ya, mau ngirim ke madu ke luar negeri mau ke dalam negeri, dia pakai uang. Lah kalian mau nggak pakai syarat, ya aneh, mana bisa? Ya kenapa kalian? Aneh. Kami harus paksa. Kenapa dengan jalan apa kami harus lakukan? Maksa? Maksa kan Iya, paksa. nggak boleh dipaksa-paksa itu. Apanya yang nggak boleh? Kata siapa yang nggak boleh? Siapa yang bilang nggak boleh? Hah? Maksa berjadi. Aneh kali gimana? Makanya siapa? Kalau kalian bawa madu, sebaiknya kalian berikan kepada kami daripada nanti kami yang datang kepada pokoknya buat ngambil madu. Kalau kami yang kesana udah lain cerita, kami orang acak-acak nanti pada pokoknya itu. Kalau kalian niat masih tidak bagus seperti itu, Udin lambat laun juga mati. Nah. Lebih baik-baik aja lah ngomong. Minta baik-baik. Dia bilang Udin itu tidak akan mati. Lagi jiwa raganya masih enak, masih segar bugar dia saat ini. Nggak ada yang mau mati dia. Betul. Bukan segampang itu. Udin itu bukan orang bodoh kalau kalian tahu. Bukan orang sembarangan. Dia itu bukannya Saya tahu. orang ecek-ecek, bro. Betul. Kalau memang dia kata kau bukan orang ecek-ecek, orang sakti, orang hebat, ya kenapa kalian minta tolong, minta obat itu? Kau pengen tahu jawabannya? Karena kami mencari itu. Iya. Karena obat itu tidak bisa dibeli dengan uang. Karena obat itu ada pada Re. Kalau ada yang lain obat itu nggak akan mungkin kami mencari sini. Kira kami mau ngemis sama Re itu kalau ada obat Ya, lain. makanya gini, Mas Ompong, Supeng, ya mintalah secara baik-baik, lembut, lemah lembut. Dia datang itu kita ngobrol baik-baik. Ini datang minta obat, maksa ya beda. Masalahnya model kalian ini kalau nggak dipaksa kalian ini susah mau ngasihnya. Tahu kan? Sedangkan lemah lembut aja belum tentu kami kasih, apalagi Kami orang paksa. ya nggak sih? Gini aja arahan saya Supeng sama Bang Ompong. Kau aja siapa namanya anggota ya sama posnya CSK itu naikkan mobil gerobak itu ya, Pajero Ya, panas di jero. Ya. Jangan kali-kali hina-hina panas jero. Iya, bawa mobil yang lapis baja ringan itu. Iya. Bukan baja emas ya. Berjaringan. Baja ringan ya. Kau bawa, kau angkut dalam mobil, kau bawa ke tempat Bari. Nanti kami ngomong bicara sama Bari bahwa kalian sudah nemuin kami. Nah itulah kami sampaikan ke Bari. Udah selesai. Gimana? Takut takut dalam mobil itu kepanasan, dikipas pakai kipasan satir. Kau ini menghina benar kau. Ya, ini sama saja menghina kami. kalian. Nah, kau ya. Kemana. Dari tadi kami yang perhatian kalian ini terlalu menghina. Telinga kami ini panas dengarnya. Bukan menghina, emang kenyataannya. Kenyataannya apa, Barap? Ya seperti itu sih ya. Ya nggak sesuai. Nah, Gayanya, woi juragan. tanah Ompong Woi, hebat. siapa namanya? Udah botak dulu. Kalau nggak ada korban. namanya Duitnya pakai tas. Oh iya, botak. Gayanya gaya kalian ini keras kepala, urat leher udah seperti Iya, ini. mau bunuh semua kayak. Warga kami seperti ini, Hah? saya bangun. Jangan kalian banyak benar bincang, banyak benar omong kalian ya. Begini ya, alangkah baiknya kalian tuh menimbulkan salah satu pemikiran itu yang jernih, yang sehat. Kenapa? Setiap langkah supaya kalian tuh bisa menemukan yang namanya titik jalan kebaikan. Jangan ngikutin Udin botak, tambah susah kalian. Kenapa? Apa yang kau bilang susah kami mengikuti dengan habis buatan? Mereka ini memaksa untuk minta obat ini. Karena kamu sejarah mendapatkan Udin botak. Ambisi, udah lah, nggak usah bisik-bisik kalian. Udah poin aja, kami itu butuh madu, itu bukan butuh apa-apa, madu itu saja. Oh iya, nanti gini, Bang ya. Ini sekarang Mas Ompong ya. Saya bicara baik-baik ini ya. Jadi enggak ini. Nanti saya sampaikan dengan Bang Rey. Ya. Dengan Bang Rey bahwa Udin Ompong ini Udin botak ini sekarat. Jadi saya akan konsultasi dengan tim-tim lain seperti apa kan nanti kita obati.
Ya. Tapi muka kau nggak seolah muka kau ini ngenyek. Iya, ini kau nggak dari tadi, percaya. kau sama saya ini mendoakan udin botak itu. Aku memang kesel dengan dia nih, Ki. Sebenarnya aku kesel. Dia dengan udah ngeracuni aku tadi kan. Untung aku tuh. Ya bagus itu, kenapa nggak mati aja kau? Makanya itu. Kenapa nggak mati aja hidup kau? Dia ini ada penawarnya ada nih. Kalau nggak ada penawar mati kau tadi. Iya, aku nggak tahu. Cuma apa yang disampaikan Bang Re, Cik Blange ya, dengan penangkar racun itu, alhamdulillah Ki. Yang aku ambil bukannya madu bang. Apa? Air apa itu? Air merica yang dikasihnya memang kurang aja kau pada. Tahu ya. Aku betul sabar-sabar dengan kau Supeng. Kau masih sabar, aku udah nggak sabar. Karena aku yang sudah berjanji dengan Bang Re ya, Mas Ompong ya. Aku tidak membawa dengan emosi menghadapi kalian. Tapi aku selalu ngeliat muka kau ini selalu bawanya emosi tarap. Iya, aku udahlah. Sekarang kalian pergilah, sampaikan dengan Udin Botak. Saya doakan mudah-mudahan. Urusan kita belum selesai, jangan kau nyuruh kami pergi-pergi. Urusan kita belum selesai. Ya obatnya kan ada di Bang Re. Ya tolong kau hubungi Re tadi. Ya nanti kami sampaikan dengan Cik Blange yang kami tuakan nanti. Ya tapi berjalan. kau dari tadi tak nak kami sampaikan tapi seolah-olah muka kau ngenyek. Aku tidak. Memang aku seperti ini, Supeng. Iya. Aku tuh melihat. Ngenyek deh nih Ompong. Udah, Cik. Ya, aku perjelas lagi sama kau ya. Iya. Sebelum kesabaranku ini habis ya. Iya. Terus kalau aku ini sudah habis, ini aku bawa dengan secara otakku dingin ini. Iya. Kau dengar ya? Betul. Otakku ini lagi dingin. Iya. Kalau sampai otakku disuruh sampai mendidih, aku tidak akan segan-segan untuk menghajar kau. Lain ceritanya. Terus Nah, justru itu, maksa. kau tunjukkanlah gimana obat itu, apa memang benar ada di Re, apa ada berada pada tangan kalian. Ya, kau ini tadi maksa. Ya kenapa kau? Kau tidak terima aku dengan merasa? Mau kau apa? Orang itu nggak begitu, nggak dijelasin, nggak jelas kau ini. Aku kan udah bicara dengan otakku kalau dingin. Kau dengar tidak otak kau ini? Aku bicara, aku tidak keras ini ngomongnya. Kalau kesabaranku sudah habis nanti ku ijak kau di sini. Coba buktikan, Ompong, jangan banyak omong kau. Oh, kau memang mancing kesabaranku ya? Kau memang memancing-mancing ya? Mau kau? Kau habis aja Ki. Saya kalau nggak pesan dari Bang Re sama saya habisin berdua ini. Cepat kau, Ompong. Ompong gitu loh. Gampang itu kau untuk melenyapkan aku sih. Apa yang kita sampaikan? Iya. Cuman gimana ya, kita sudah ngomong baik-baik, sudah jelaskan bahwa Udin itu nggak usah jarang maksa-maksa. Ya? Nanti kita temuan sama-sama, kita jelasin sama Bari. Kalau si Udin itu bisa kami bawa, tidak Iya. perlu kau bicarakan ya. Hah? Tetap kami akan membawa sendiri kepada hadapan sendiri ya. Woi, kalau kau punya otak, kau punya akal, itu kan ada keranda mayat itu. Nah, Kau bawa, gotong dia, taruhkan di Kau mobil. tidak tahu ya. Iya. Ku bilang tadi kalau bisa kami bawa, kami bawa. Iya. Saat ini kami sentuh saja badannya itu. Dia sudah kesakitan. Bagaimana bisa kami ke bawah? Ya sekalian aja kasih racun tikus. Bawa. Sini lah. Buat racun tikus, buat racun tikus. Iya. Ya ini racun tikus yang tahu ini. Ini racun tikus ini. tahu ya, Supeng. Apa? Begitu kan? Kami nggak akan pergi dulu. Jangan kau salah. Ditaruh di mobil Mas tadi nah, keranda itu. Apa kau kira Yang umumin nanti Ci. si botak tikus apa? Kami bukan nggak tahu obat ompong atas tujuan kau maksa minta obat itu. Intinya kenapa? Ketika obat itu sudah diminumkan sama Simrin Botak, hubungan kalian untuk mendapatkan keuangan sama Simrin Botak itu semakin besar, tau nggak? Sudahlah, itu jahat Kami kalian. memang punya tujuan seperti itu. Nah jahat seperti itu tuh. Apa itu yang jahat? Sangatnya. Ini misi besar bagi kami. Kalau kau memang nolongin dia, jangan kau harapkan masalah uang-uang dari dia itu. Kenapa enggak saya harapkan? Itulah, kita jelaskan Sobat. Itu urusan kami, Ci, bukan urusan kalian. Justru itu ya, kami memang menolong, menyembuhkan itu dengan ikhlas. Tapi dibalik semua itu kalian memanfaatkan si Udin Botak. Jangan-jangan Udin Botak juga tidak tahu saudara. Inilah jahatnya kalian. Hah?
Apanya nggak tahu? Sama kau nih sama si Dabrik sama siapa? Tison. Iya. Satu ini kalian ini. Kami orang mau apa bukan kalian sih. Berapa? Tahu ya. Yang penting kami kesini tujuannya cuma satu. Mau minta madu kalian itu. Tahu kalian? Madu beli. Barap, kau kira kami nggak mampu belinya? Berapa? Berapa harganya, Cik? Satu botol itu kalau satu botol itu harganya 250, tapi itu bentuk satu paket. Iya. Ada temannya serbu ajaib. Nah, serbu ajaib itu untuk menghilangkan rasa sakit-sakit dan apa namanya yang ada membersihkan daripada Nah, kalau kau sampai kepada Re, Nah, iya. kami beli itu ya. Jangankan dari sepaket satu paket, 20 paket kami beli. Kami beli. Ya karena kenapa? Kalian berani seperti itu? Anda mengharapkan uang di ujung kotak itu puluhan juta, ratusan Udah Cing, juta. nggak usah banyak ngomong sih. Iya. Kami orang ini mau beli. Iya. Bukan mau paket itu ngutang. 500.000. Nggak masalah buat kami. Nggak masalah. Mau 500.000, yang penting bisa menyembuhkan Tapi itu ingat, tak? ada duit, ada barang. Barang, tidak ada pemaksaan. Dia tidak percaya benar sama kita. Iya. Ya, tidak ada pemaksaan dari kami. Woi, kami ini jutawan, kami ini berduit, kami ini bukan nggak ada duit. Ya, Kita nggak kebeli kalau masalah uang begitu. Tahu, Mas Ompong tahu. Kalian tuh punya uang banyak, tahu. Ya mobil aja lapis emas. Ya sudah, tinggal Banyak berikan duit. madu kami orang bayar. Kalau disuruh jelasin, Kami orang bayar sih. ajak si Udin Botak itu, jangan kalian bertemu sama kami, nanti kita ketemuan di tempat Bangri Lampung. Di situ kami jelaskan. Sudah selesai. Gimana? Kalian ini memang keras kepala betul kalian. Loh, dikasih jalan kok Nah, ngomong. sudah gini, bagusnya begini aja ya. Aku peringat kepada kalian. Pergilah kalian dari sini, dari hutan sini. Nggak usah kalian di sini. Nah, sekarang gini, saya sampaikan Mas Opung ya, supaya. Jadi pesankan dengan Udin Botak, datanglah dengan baik-baik ke Bangri Lampung, nanti akan kami sampaikan. Kalau memang benar-benar minta diobati, ya. Ya, apa Tapi orang ingat, kurang baik lagi, siapa lagi kan? ya, tapi ingat ya. Ya, tapi ingat ini, jangan berulah lagi. Nanti kami sampaikan dengan Bang. Masih biasa. Itu urusan kami. Nah, inilah. Ya, sudah diobati. Nah, pengen tinggalin aja. Iya, udahlah. Ya, sampaikan dengan Udin Botak ya. Salam dari Bangri Lampung. Mendingan kami langsung ke tempat Bang Re langsung. Biar kami share Ya. aja. Nah, Bagus. Kalau misalnya dia nggak ngizinin, kami orang paksa kalau dia nggak mau ngasih. Ya silakan. Nanti kita ketemu. Udin Botak aja sekarang, apalagi kalian memaksa. Nah, kami akan mencobanya. Kami akan mencobanya. Mencoba. Jangan dicoba-coba, Bang Re. Iya. Ada guna yang Iya. kami lihat ya. Sampaikan pada Sire ya. Kami akan datang kepada Ria. Iya. Bawa yang botak gitu ya. Ya, pakai keranda ya kalian. Bawa pakai keranda. Itulah sahabat ya. Mungkin sahabat saya menyaksikan ya, menyimak selalu ada yang di beranda kami di Bang Barap sama Cik Belangi. Inilah satu perjalanan. Karena kenapa? Adanya serangan hantaman yang dengan Bangri Lampung dihantam sama si Udin Botak itu, ketika itu kelimpungan anak buahnya ini untuk memaksa minta obat. Sudah kemana-mana, sudah ritual kata kami tadi sama junjungannya si Nyi Blorong, si Awing-Awing itu kenyataannya nggak bisa menyembuhkan. Itu tadi tidak ada yang namanya kata mustahil ya, kalau memang Allah sudah mengendai. Jadi segala sesuatu itu kalau memang kita berbuat, nggak mungkin balasannya kepada orang lain, pasti dengan diri sendiri. Ketika dia merasa kesakitan, baru dia akan sadar. Itulah suatu hikmah ya, perjalanan-perjalanan. Makanya dari laku ucap lampah kita haruslah hati-hati. Inilah suatu hikmah. Jangan lupa sahabat-sahabat Cik Belangi kan, dengan adanya sahabat-sahabat Bung Barap untuk di subscribe ya channel kami. Di situ ada Bung Barap, karena subscribe itu gratis ya. Dengan kalian menyupport, mendukung, menyimak daripada tontonan kami, itulah kami ke depan memberikan suatu tontonan yang lebih semangat lagi. Begitu juga dengan Cik Belangi ya. Jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis. Itu kalian telah menyimak di video kami di beranda kami banyak mengucapkan terima kasih. Hanya kami bisa berkata-kata mengucapkan, hanya Allah yang membalas, kami tidak mungkin bisa membalas. Tanpa kalian kami bukan siapa-siapa. Untuk itu kita tutup video ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.